Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Seringkali orang yang makan tidak teratur justru terjadi pada orang-orang yang hanya makan 1 atau 2 kali sehari. Dan akhirnya menyebabkan terjadinya peningkatan berat badan, meningkatkan hormon rasa lapar, dan akhirnya menyebabkan gangguan metabolik dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular. Makan hanya 1-2 kali tetapi tidak teratur. Ini yang jadi masalah. Sementara itu, frekuensi makan 1 atau 2 kali tetapi dengan waktu yang reguler atau teratur, pagi jam 9, ini misalnya ya, pagi jam 9, kemudian sore jam 4, atau justru dapat menurunkan risiko peningkatan berat badan. Nah, dari penelitian-penelitian ini dapat disimpulkan bahwa frekuensi makan saja. Frekuensi makan itu maksudnya 1 kali makan, 2 kali makan, 3 kali makan, atau lebih kali makan per hari, tidak akan menghasilkan outcome yang diharapkan. Nah, mengapa penelitian-penelitian tentang frekuensi makan yang kecil ini, 1 atau 2 atau 3 kali saja tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan? Karena frekuensi makan kecil ini kadang-kadang menyebabkan seseorang itu tidak sarapan pagi. Atau makan jumlah makanannya itu tidak selalu sama. Makan siang itu terlalu ringan, makan malam terlalu berat. Atau terlalu sedikit jumlah yang dimakan. Sehingga akhirnya semua hal ini menyebabkan kontrol metabolik yang kurang baik. Jadi akhirnya para ahli ini menemukan bahwa tampaknya bukan frekuensi tetapi timingnya yang menjadi prioritas di soal keteraturan makan ini. Sekali lagi, timingnya. Waktu makan yang teratur, dan ini sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ellen G. White 150 tahun yang lalu. Di gambar ini kita bisa melihat bahwa eating behavior atau kebiasaan-kebiasaan makan kita itu akan juga dipengaruhi oleh irama circadian rhythm, siang dan malam. Dan ketika kita berbicara siang dan malam, kita akan berbicara masalah timing di dalamnya. Nah, ketika kedua hal ini mempengaruhi satu organ di dalam otak kita, susunan saraf pusat, yang mengontrol soal lapar dan kenyang, mengontrol soal irama sirkadian, mengontrol soal jam biologis yang ada di organ-organ perifer yang mengatur makan manusia, misalnya liver, saluran cerna, dan lain sebagainya, maka hal itu ternyata memiliki peran yang sangat signifikan melalui berbagai mekanisme seperti yang ada di gambar ini. Apakah itu mekanisme secara hormonal, pengaturan-pengaturan di dalam tubuh, dan lain sebagainya. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana organ-organ perifer, bagaimana liver kemudian akan menghasilkan hormon, enzim, dan sebagainya, bagaimana lambung, bagaimana saluran cerna secara keseluruhan akan menghasilkan enzim-enzim dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh pada eating behavior maupun irama sirkadian, siang dan malam. Dari berbagai penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan makan yang paling berperan penting, walaupun bukan satu-satunya, adalah waktu makan yang tepat. Karena meal timing ini dapat membuat irama sirkadian tadi, yang kita sudah lihat di gambar tadi, sinkron dengan jam biologis yang berada di organ-organ perifer kita. Kapan pankreas akan menghasilkan insulin? Kapan liver akan menghasilkan enzim tertentu untuk pencernaan karbohidrat, protein, atau lemak? Itu yang disebut dengan jam biologis perifer. Sehingga secara tidak langsung, waktu makan ini akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya penyakit dan untuk mengontrol berat badan manusia. Nah, sekarang, bila waktu makan dianggap yang terbaik, pertanyaan berikutnya adalah mana yang terbaik? Waktu makan 1, 2, atau 3 kali per hari? Atau apakah prinsipnya hanya yang penting less is better aja?
Penelitian-penelitian selanjutnya menyatakan bahwa ada satu faktor lagi yang harus diperhitungkan, yaitu lamanya atau panjangnya waktu tidak makan, atau yang disebut di ilmu nutrisi sebagai the fasting period, atau sederhananya adalah jarak antara jam makan. Itu disebut dengan fasting. Para ahli menyebutnya sebagai fasting atau puasa. Jadi yang disebut dengan puasa dalam ilmu nutrisi bukan puasa seperti yang kita ketahui, yaitu tidak makan seharian. Tetapi tidak ngemil juga masuk dalam definisi puasa ini. Jadi definisi puasa adalah tidak memasukkan makanan atau kalori dalam bentuk apapun dalam rentang waktu spesifik tertentu. Dan penelitian-penelitian ini justru menyimpulkan bahwa puasa, ya, tidak makan di antara waktu tertentu ini 6 sampai 8 jam sehari akan memberikan manfaat kesehatan yang lebih baik. Melalui mekanisme pembatasan melalui satu mekanisme tertentu, yaitu mekanisme pembatasan kalori. Jadi puasa ini, tidak makan di antara jam makan, akan menyebabkan terjadinya pembatasan kalori, yang tentu saja akan bermanfaat untuk mencegah terjadinya berbagai penyakit tidak menular, kencing manis, kanker, penyakit jantung, penyakit saraf, mencegah obesitas, hipertensi, asma, dan peradangan sendi. Madsen dan kawan-kawan tahun 2014 dalam publikasi ilmiah mereka menunjukkan beberapa tipe diet seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat di gambar ini. Di gambar ini ada beberapa tipe diet yang gambar-gambar lingkaran yang berwarna setengah lingkaran yang berwarna hitam itu, dan yang biru itu menggambarkan circadian rhythm. Yang warna hitam menggambarkan malam hari, yang warna biru menggambarkan siang hari. Ada metode diet di mana orang kemudian makan 3 kali sehari. Dia makan 3 kali sehari, makan besar, pagi, kemudian siang, dan di malam hari setelah jam 18 malam. Dan kemudian ada makan kecil, ya, ditandai dengan lingkaran yang berwarna kuning, makan kecil di antara-antaranya. Nah, tampaknya metode diet A ini adalah metode yang sebagian besar orang lakukan, ya, mungkin termasuk kita juga. Kemudian di metode yang B, ada orang itu makan hanya di siang hari, makan besar pagi, siang, dan malam. Tidak makan ketika sudah hari gelap. Makan C adalah makan hanya 2 kali per hari, tetapi di siang dan kemudian menjelang malam. Metode D adalah makan 3 kali sehari, tidak di waktu malam, tetapi porsinya porsi yang kecil. Kemudian yang satu adalah makan yang terakhir adalah fasting, ya, atau tidak makan seharian. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.